you tell me what happened today that made you so upset at the soccer match? I mean, was it like your team lost or you ran out of ice cream or what was it? Karim Benzema berhasil menorehkan hat-trick dalam laga debutnya dan Al Hilal pun meraih kemenangan besar dengan skor telak 0-6 di mana gol tersebut diciptakan oleh Benzema 3 kali, Al Dawsari dan juga Malcolm. Terus ada lagi hasil pertandingan semalam ini antara Al Nassr melawan Al Ittihad biasanya, di mana dalam laga kali ini Al Nassr tidak diperkuat oleh Cristiano Ronaldo tetapi bisa menorehkan hasil positif yaitu menang dengan skor yang cukup menjanjikan 2-0 di mana ini dicetak oleh Sadio Mane dan juga Angelo nih saya. Oke, kita mending bahas laga debutnya Benzema dulu ya. Betul. Dan memang benar Al Ahly itu tidak salah memilih ya. Ketika mereka memilih untuk mendatangkan Benzema, Benzema langsung membuktikan kualitasnya ya dengan mencetak hat-trick. Dan ada salah satu ini tuh hat-tricknya menarik banget karena hat-trick ini terkadang tidak bisa dilakukan oleh Ronaldo. Kenapa tuh, Dan? Hat-trick tanpa penalti. Wah, itu dia. Ini baru the real hat-trick ya, open play semua ya. Dan memang benar-benar Al Hilal juga selain membungkam yang lainnya, terutama dia juga membungkam Al Ittihad ya. Betul. Karena kan kabarnya itu benar-benar tidak mengenakan ya ketika Al Ittihad menawarkan kontrak baru kepada Benzema kan. Iya, itu sebuah pelecehan ya. Karena dia disuruh bermain gratis. Dan hanya ya kan jadi kontraknya tuh disuruh bermain gratis, keuntungan Benzema itu cuma satu, dia cuma dapat exposure main di Al Ittihad doang kan gitu. Itu kayak Benzema ini bukan pemain pemenang Ballon d'Or rasanya. Al Ittihad itu tidak sadar diri ya. Jadi kebanyakan makin kesini itu apa ya, klub-klub Arab itu kayak seperti nggak ngerti bola. Iya, nggak ngerti bola, ibaratnya nggak tahu diri ya. Makanya kan setelah ini supporter dari Al Ittihad itu join Al Nassr. Betul. Itu kan sikap patah hati juga ya. Dan ini kan Al Ittihad itu benar-benar nggak berterima kasih kepada Benzema. Betul. Kan Benzema dan juga N'Golo Kante sudah menyumbangkan trofi kepada Al Ittihad. Iya, Al Ittihad di Saudi Cup kalau nggak salah ya. Al Ittihad kan menang di situ dan terbukti ketika Benzema pindah ke Al Hilal, dia itu membungkam banyak sekali orang, termasuk klub lamanya yaitu Al Ittihad. Dan 3 gol hat-trick tanpa penalti lagi, dan benar-benar langsung ngegas. Dan dari golnya Benzema dan kemenangan ini membuat Al Hilal ya tetap di posisi pertama. Iya, ibaratnya bener. Ini gue setuju. Ini membungkam mulutnya Al Ittihad yang gak respect sama Benzema dan membuktikan bahwa inilah alasan kenapa Ronaldo takut Benzema ke Al Hilal. Jadi bukan alasan. Benzema itu memberikan bukti. Iya. Memberikan bukti kepada fansnya Ronaldo. Nah, idola lu takut, wajar takut nih. Gua baru match pertama udah kayak gini. Udah, ini peringatan keras hasilnya. Ini tuh bukan membuka atau memberikan alasan ya, membuka mata. Membuka mata bahwa inilah yang ditakutin Bang Dodo. Iya, betul. Dan untuk laga kedua ya, Al Nassr kan berhasil mengalahkan Al Ittihad gitu, dengan skor 2-0. Walaupun Al Nassr menang, ini yang pasti kan apalagi klubnya pasti senang dong, apalagi pemainnya, fansnya juga pasti senang. Tapi ada yang tidak senang dengan pertandingan ini. Siapa itu, Sen? Ronaldo lagi. Karena kan penaltinya diambil mana? Iya. Ronaldo tuh anjing, tadi gua main enggak lumayan kan nambah 1 gol. Harusnya itu punyaku ya, punyaku. 1000 gol gitu kan gitu. Betul. Pasti. Jadi dari hasil kemenangan Al Nassr itu yang nyesel itu cuma Ronaldo. Betul. Yang kita kira ketika Al Nassr menang itu poinnya lebih mendekat lagi kepada Al Hilal. Gua kira awalnya Al Hilal yang bakal nyesel, oh ternyata tidak. Ronaldo yang menyesali pertandingan ini karena dia melewatkan penalti. Makanya kan sama seperti yang gue bilang di episode sebelumnya bahwa jika Ronaldo menantang Al Nassr
Dan sekarang dijawab sama Al Nassr, nih tanpa Ronaldo kita bisa menang 2-0 Iya. ibaratnya kan. Iya, dan ada hal unik ketika pertandingan Al Nassr dan Al Ittihad ini. Apa itu, Sen? Jadi banyak fans yang membawa enggak itu poster ya, sepertinya poster nomor 7 Ronaldo. Mereka menyerukan nama Ronaldo. Oh, berarti dari supporter Al Nassr sendiri masih mensupport Ronaldo, Sen? Iya, masih mengharapkan Ronaldo untuk kembali. Kedatangan kembali Ronaldo Iya, ya. entah itu supporter asli atau bayaran. Nah, itu dia. Apakah itu buzzer yang dibayar? Betul, karena kan dari beberapa kesaksiannya pandit-pandit sepak bola di podcast itu kebanyakan orang yang nonton bola di Arab dan juga Qatar itu supporter bayaran semua kan. Wah, ini jangan-jangan di lapangan di tribunnya ada korlapnya ini, Sen? Iya, soalnya Betul. ada keanehan juga. Betul, ada keanehan juga. Ketika Ya. Ronaldo bermain stadionnya sepi. Iya. Kok ini tiba-tiba rame? Tiba-tiba rame Gitu. anjir ibaratnya. Apalagi kan di laga Al Ittihad semalam lawan Al Nassr dengan hasil kekalahan itu kan debutnya Al Nesri juga, Al Nesri juga ya, Sen ya. Bener, tapi kabar-kabarnya Sen mungkin ya, gue jujur nggak nonton pertandingannya, tapi di media sosial itu Sen, katanya dari POV supporter Al Ittihad dalam pertandingan tersebut itu banyak kejanggalan, kayak keputusan wasitnya itu dirasa kurang tepat, kurang fair, kurang adil gitu Sen. Ada penalti, ada pelanggaran, apalagi gol-gol terakhir di menit-menit akhir ini kayak banyak kejanggalan. Dan yang gue dengar sih dari supporter Al Ittihad itu mengajukan banding untuk hasil pertandingan semalam, Sen. Ya kalau misalkan keputusan-keputusan wasit seperti itu juga kan memang itu mah hal biasa di sepak bola lah Betul, ya. hal biasa Walaupun udah itu. ngajukan banding apa juga palingnya denda dan juga poinnya tidak dikurangi Betul, gitu. seperti biasa ya, yang menang merayakan, yang kalah keluar-keluar ya, Sen ya. Betul. Betul ya. Apalagi mungkin Al Ittihad ini ngajuin banding itu karena sakit hati juga. Bisa Mereka jadi. udah datangin Al Nesri. Iya. Al Nesri juga nyesel. Waduh, gua datang Ronaldonya Ronaldonya pergi. nggak ada, berarti bakal jadi spotlight banget ya. Iya. Kemudian Al Ittihad juga kan kecewa kan gitu. Iya, Wah, kecewa Al Hilal banget. ada Benzema nambah ngegas. Kenapa gitu. ngegas Jadi lah ini sih. menurut gua gugatan itu bukan gugatan karena kejanggalan di wasit, itu emosional aja. Emosional sesaat aja Emosi ya, Sen ya. sesaat karena waduh semua ekspektasi yang mereka buat itu terbantahkan semua. Aduh, Nah, kasihan mungkin banget kita ya. lanjut dulu ke berita ketiga karena Boleh. ini masih relate sekali ya. Ini Iya. adalah benar-benar dari breaking news ya. Asik. Jadi, Cristiano Ronaldo dilaporkan telah memberikan ultimatum kepada pihak berwenang di Liga Pro Saudi bahwa dia siap meninggalkan klub dan negara tersebut pada musim panas mendatang jika ambisi klub dalam bursa transfer tidak ditingkatkan. Waduh, ini berarti ultimatum dari Cristiano Ronaldo ya sini? Iya, jadi ini tuh ultimatumnya aslinya bukan ke Liga Pro Saudinya, Ke Al Nassr-nya. ke Al Nassr-nya. Supaya berbelanja lebih gacor lagi. Waduh. Ini kan dia itu benar-benar tidak tahu diri menurut gua. Betul ya. Buktinya Al Nassr tidak belanja apa-apa, di 2 laga terakhir menang. Menang ibaratnya, tanpa dia menang. Betul. Mudah ibaratnya kan. Mungkin alasan Al Nassr menghemat tidak belanja lagi karena mungkin manajemen Al Nassr merasa ketika dia jor-joran itu keputusan yang salah dengan mendatangkan Ronaldo dengan nilai kontrak yang sefantastis itu. Sedangkan sudah beberapa musim nihil hasilnya ya kan. Dan Al Nassr kan merasa waduh ternyata benar uang itu tidak bisa membeli kemenangan. Tidak bisa membeli trofi ya, Iya, betul ya. Salah aja belinya malah Ronaldo kan. Nah itu dia blunder terbesar Al Nassr itu mendatangkan Cristiano Ronaldo. Nah kalau Cristiano Ronaldo memprotes hal tersebut, wajar kalau di Al Nassr itu nggak ada pemain Eropa selain Ronaldo. Sekarang kan ada Brozovic, ada Sadio Mane, ada ini Felix ya kan, ibaratnya kan kurang mewah apalagi itu kan. Iya, dan juga kan dari awal juga kan memang Al Nassr yang memulai semua ini kan. Betul, yang memulainya ya. Iya. Jadi kan sebelumnya ketika Ronaldo protes kenapa Al Nassr itu tidak belanja pemain jor-joran, kan narasi yang digiring itu salah dari pihak Liga ya IPF yang kita bahas. Iya. Nah, ternyata kan tidak. Itu ternyata Al Nassr saja yang membatasi untuk tidak belanja pemain lagi keputusan klubnya. Iya, karena Al Nassr merasa sudah cukup gitu. Ya kalau mau belanja lagi ya udah lu yang belanja karena uang kita sudah buat bayar gaji lu kan gitu. Al Nassr mikirnya kan gitu. Gua udah ngeluarin banyak duit untuk satu pemain yaitu Cristiano Ronaldo tapi belum mendapatkan apa-apa. Tapi kalau gue mah aneh ya, Al Nassr itu aneh loh guys. Anehnya begini, harusnya ketika nihil tanpa trofi itu yang didesak itu Ronaldo loh. Harusnya kan dari fans, dari manajemen itu udah harus mendesak Ronaldo bahwa mana nih hasilnya, keluarin dong kemampuan terbaik lo, jangan ngarepin penalti doang. Ini mah justru
manajemen sama supporternya adem ayem, jarang lah ya, cuma beberapa lah yang mengkritik kinerja dari Ronaldo. Ini malah Ronaldo yang ngambek-ngambekan, Sen. Enggak, kalau fans kan banyak, bahkan fans kan menyerukan untuk Ronaldo Nah, keluar. yang betul ya. Iya, cuma menurut gua manajemen Al Nassr itu masih berat sama Ronaldo. Jadi dari ultimatum yang Ronaldo buat ini, dia itu benar-benar ngerasa lebih besar dari klub. Nah, itu salahnya. Iya. Itu salahnya. Walaupun Messi itu the real pemain yang lebih besar dari klub, tapi dia tidak seperti itu gitu. Dia ibaratnya dikasih instruksi sama Mascherano aja nurut ya ibaratnya kan. Dan pemain lain yang dijuluki the greats of all time di eranya masing-masing juga tidak seperti itu, kayak Pele, Maradona, Ronaldo R9 gitu. Betul. Tidak seperti itu karena mereka merasa ya mereka sekedar pemain. Apalagi kan kita juga sudah membahas kemarin yang sedikit apa ya, bukan teguran tapi ya teguran lah dari salah satu wartawan gitu. Ronaldo tuh harus ingat dia itu cuma karyawan. Nah, itu dia. Karena dia digaji gitu. Dengan kayak gini kan Ronaldo sebagai pemain dia meminta untuk wah yuk klub ini belanja ini, belanja ini, belanja. Itu kan sudah dicoba selama 3 tahun selama dan 3 gagal. tahun dan gagal. Ya makanya kan kalau di Al Nassr nggak ada Mane, nggak ada Felix ya oke. Ini kan udah ada banyak nama kan ibaratnya kan. Dan juga kan siapa lagi? dari sikap yang Ronaldo tunjukkan bahwa dia merasa dia lebih besar dari klub itu kan suatu ada hal negatif yang sudah dirasakan oleh Al Nassr sendiri. Mereka membuang salah satu orang yang mungkin bisa membawa Al Nassr juara yaitu Talisca. Nah, itu dia. Itu kan. Betul. Itu kan Talisca setelah speak up kan dia merasa heran kok gue dibuang, padahal produktivitas gue paling gede gitu. Paling gacor ya, kontribusinya paling gede ya. Paling bagus dan dia merasa karena mungkin saya menghalang-halangi ambisi dari salah satu pemain. Talisca kan tidak secara belak-belakan ngomong tapi kita tahu lah. Kita tahu maksudnya siapa. Talisca ini kan benar-benar parah banget kalau misalkan kayak gini Ronaldo itu bukan hanya merusak karirnya sendiri, merusak Al Nassr-nya juga. Betul, kalau Al Nassr-nya nggak tegas ya. Iya, jadi kan nggak ambil sikap. Jadi kan Al Nassr ini udah mandek selama 3 tahun, dia tidak mendapatkan trofi segala macem. Nah, kalau misalkan Al Nassr sebelumnya tidak juara, mungkin Ronaldo ngotot kayak gitu. Ini mah sebelum Ronaldo datang dia langganan juara, itu dia. gitu. Nah, kalau misalkan sok apa yang lu jamin ketika kita belum-beluran belanja pemain? Apakah jadi juara itu sebuah jaminan? Sedangkan kita tahu cara jadi juara di Liga Pro Saudi itu tahu. Al Nassr kan sudah langganan liga. Sudah langganan liga harusnya. Jadi Ronaldo itu apa ya? Dia tuh soal ngasih kalau mau juara tuh kayak gini, ngomong kayak gitu ke orang yang sering juara. Iya, sedangkan dianya nggak bisa ngasih apa-apa ke Al Nassr kan. Kalau misalkan gue jadi manajemen Al Nassr, kita compare aja lah 3 tahun lu di sini atau sama sebelum lu di sini, berapa trofi yang udah kita dapat dan setelah lu datang berapa trofi yang kita dapat gitu. Betul. Masa Al Nassr sampai bela-belain bikin turnamen sendiri. Iya ya, ibaratnya ini yang janggal Sen. Kalau kita melihat pemain, misalnya pemain di Liga Inggris lah ya, di Arsenal, Liverpool, Manchester United, di Chelsea, di klub manapun lah ya. Ketika pemain bintang, apalagi dia transfernya itu mahal banget, gajinya gede ya. Ketika permainannya kurang bagus, itu kan pasti dapat pressure ya. Ibaratnya pasti dituntut lah untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ketika ngeflop dikit aja, itu udah digoreng-goreng kan. Ini mah adem ayem anjir, kayak 3 tahun, 4 tahun Ronaldo di Saudi Pro League membela Al Nassr itu pressure-nya kurang kalau menurut gue mah. Iya, dan jadi juga kan manja di gitu. 2 pertandingan ini kan Al Nassr juga tidak mengambil tindakan apapun. Setelah Ronaldo memberikan ultimatum inilah nggak mau main terserah. Mungkin benar-benar apa ya? Yang akan terjadi itu mungkin Al Nassr benar-benar ngegantung Ronaldo dan mungkin di akhir musim mereka juara mungkin. Nah kita lewat episode kali ini kita bisa memprediksi ya Sen ya. Al Nassr akan juara jika mulai sekarang, mulai 2 pertandingan yang lalu sampai nanti akhir dari liga tidak memainkan Ronaldo ya Sen. Iya, dan juga kan dalam ultimatumnya itu dia sudah siap meninggalkan klub dan negara tersebut pada musim panas mendatang. Waduh. Artinya benar-benar Ronaldo itu tidak bisa kemana-mana, dia tidak bisa lari dari kontrak. Oh iya, ya mungkin dan juga betul. dia itu sudah merasa tidak akan ada lagi klub yang ingin merekrut dia kan gitu. Betul, ya cukup tahu diri juga ya diam-diam ya. Tapi dia lupa Sen, dia lupa kalau bentar lagi Piala Dunia anjir. Mungkin ketika mengambil langkah emosional sesaat itu dia nggak berpikir panjang bahwa oh iya bentar lagi Piala Dunia anjir. Messi aja yang rehat MLS itu kan nyari klub baru atau banyak klub yang memberikan penawaran dengan alasan supaya tetap kompetitif, tetap berlatih keras karena
menjelang Piala Dunia. Ini Ronaldo masa mau leha-leha di rumah kan? Iya gitu. Ya kita tunggu aja lah. Ya mungkin Ronaldo kan sekarang ya memang sudah tidak memikirkan Piala Dunia ya. Iya harusnya Kita ya. tahu kan orang yang putus asa itu selalu ngomong Piala Dunia itu tidak penting kan. Iya bukan mimpi Gitu. saya. Bukan mimpi saya. Jadi dari sini juga kita tahu kalau misalkan gue takutnya Ronaldo tuh nambah kesini nambah playing victim nanti. Pasti Gitu. nambah manja. Tapi kalau dipikir-pikir ya, ternyata setelah pergi dari Manchester United, Ronaldo itu tidak pernah keluar dari klubnya secara baik-baik sih. Ketika dia meninggalkan Real Madrid, dia kan ngambek juga, pundung-pundung Iya. ngambek, ujuk-ujuk ke Juventus. Iya, dan Sehingga untuk Real Madrid itu per kemarin tanggal 5 Ronaldo itu ulang tahun, dan per tanggal 5 betul. ketika dia ulang tahun itu dia unfollow Instagramnya Real Madrid. Karena Real Madrid nggak ngucapin apa ya? Enggak, menurut gua kayaknya Ronaldo nih, gue udah di Al Nassr, udah gue pengen main di Madrid, gak apa-apa dicadangin juga, Iya. ditolak kayaknya. Nah, bisa jadi ya, jangan-jangan Soalnya tanggal 5 ketika pas tanggal 5 bursa transfer itu masih dibuka. Masih dibuka, Kan ditutup ya. tanggal 6 kan. Betul, gue juga denger tuh salah satu isu di media sosial bahwa Ronaldo mengunfollow Real Madrid. Kalau ternyata itu karena ngambek dia udah ngelobi, wah bener-bener kocak banget ya. Iya, kalau misalkan gara-gara nggak diucapin, lucu banget. Perasaan waktu Messi ulang tahun Manchester United ngucapin. Messi nggak pernah main di MU loh. Iya betul. Chelsea, Liverpool. Chelsea, Jadi mereka Liverpool, itu Manchester City pinter apalagi. kayak MU, Chelsea sama City itu pinter ngambil fotonya pinter. Jadi mana foto pemain gue yang foto sama Messi, Chelsea punya Enzo, Liverpool punya McAllister, gitu. MU punya Lisandro Martinez. Jadi fotonya itu sama pemain mereka tapi berseragam Argentina. Gitu. Jadi ngejual caption ya. Iya, ngucapin. Ya Messi yang nggak minta kalau misalkan Ronaldo nggak unfollow Real Madrid gara-gara nggak ngucapin kan lucu. Lucunya dia udah main di situ kan. Iya bener ya, malah ngemis-ngemis ya, ngemis-ngemis minta diucapin anjir ulang tahun sama Real Madrid. Kalau Messi diucapin ulang tahun sama MU, di mana Messi adalah orang yang membuat MU kehilangan 2 piala champion. Dua piala karena kalah di 2 final UFC. Enggak, ya? 1 semifinal, 1 final kan? Iya, 1 final ya. Wah, bener banget sih. Parah banget ya. Ibaratnya jangankan ulang tahun, Sen. Messi mah ketika dia random aja main ke Camp Nou, itu kan banyak klub-klub yang bikin tren tuh. Selamat datang, apalagi klub-klub yang dari era divisi, dari Liga 1 Prancis. God datang ke kandang kami, gitu. Sampai-sampai kan Liga Indonesia juga ikut join tren itu ya. Iya, dan apalagi ya kalau konten kreator nggak usah ditanya ya. Iya, nggak usah ditanya, banyak. Saking segitunya. Makanya, waduh, kayak ibaratnya keluar dari Juventus juga nggak baik-baik saja. Tidak pernah ada perayaan resmi gitu. Ibaratnya ketika Ronaldo meninggalkan klub ininya. Lagi di Juventus, nih kalau misalkan di Al Nassr itu keluarnya dengan skema seperti ini, skema ini tuh sudah terjadi ketika dia di Juventus. Betul. Kan masalah yang beredar itu, rumor-rumor yang beredar, beritanya itu Ronaldo itu merasa lebih besar dari klub lagi. Iya, kan? mogok-mogok juga kan. Iya, waktu dia viral marah-marah di locker room, Liga Champions dan segala macam. Gitu. Dan hal itu juga berkaitan dengan omongannya salah satu pandit sepak bola yang memang dulunya pemain bola dan sekarang menjadi pembawa acara Liga Champions ya, Jamie Carragher. Jadi Jamie Carragher itu selalu mengkritik Ronaldo, nggak tahu kenapa. Dia itu benci banget sama Ronaldo. Jangan pronyak Messi, tapi sama Messi juga dibenci gara-gara mengunggah percakapan DM pribadinya kan, DM Instagramnya Messi. Messi kan nggak suka tentang hal itu. Gitu. Nah, tapi Carragher nggak masalahin hal itu. Carragher itu ngomong seperti ini, Ronaldo itu kalau nambah parah kelakuannya. Karena sekarang dia itu rela membuat suatu interview, mengundang teman-temannya untuk menjelekkan liga lain, klub lain, pelatihnya sendiri dan timnya sendiri, rekannya sendiri gitu. Itu kan parah banget, bener-bener orang nih playing victim banget. Nggak respect banget ya, apalagi under kontrak lagi saya. Belum resmi keluar, kalau udah cabut mah nggak apa-apa, dia kan masih under kontrak. Nah, menurut gua ya, Al Nassr itu bisa ngajuin ke ranah hukum loh. Wah, siapa tahu bisa ya, karena ada kontrak. Di kontrak. Gitu. Lu keluar secara sepihak kan. Betul. Gitu. Ibaratnya pasti ada sanksi pidana ya, Sen. Dari hal ini ya. Iya. Nah, ini kan pernah terjadi juga kan. Waktu kemarin Ronaldo menang sama menang di persidangan sama Juventus atau apa gitu. Itu kan masalah hal yang sama kalau nggak salah. Iya. Itu. Karena kontraknya. Iya, tapi kan ini benar-benar menurut gua Ronaldo yang salah, dia uring-uringan. Tadinya gue berpikir itu kesalahan PIF, lembaga investasi untuk belanja pemain untuk klub-klub di Liga Saudi Pro. Ternyata dia lebih mendesak, ternyata PIF itu menyediakan Al Nassr mau belanja, tapi pihak klubnya yang membatasi musim ini.
Jadi keputusan klubnya sendiri yang tidak mau belanja biasanya. Lagian kalau mau belanja pemain bintang, siapa yang mau main di Al Nassr kayaknya kan udah susah juga. Iya bener. Bener Cuma kan? ya mungkin masih banyak ya yang pengen main di Al Nassr. Aisau Smith mungkin mau. Bisa jadi ya. Mungkin pemainnya itu sama Usain Bolt tuh. Usain Bolt kan dia pengen banget jadi pemain bola dan nggak nanggung-nanggung kan. Dia itu pengen bermain dengan Manchester United. Iya dulu ya. Kan nggak mikir pengen langsung ke MU gitu. Pemain yang dari kecilnya di SSP aja susah main di MU. Menurut gua kalau Usain Bolt masih ada keinginan untuk main bola, masuk aja Al Nassr masih mungkin ya. Untuk trial lah, awal. Mungkin cuma bisa lari-lari doang. Iya, untuk ini untuk melengkapi CV pengalaman kerja pernah main di Al Nassr. Tapi kayaknya gue setuju sih. Jangan-jangan kalau nggak ada Ronaldo akan ada bintang lain yang masuk ke Al Nassr. Tapi dengan catatan Ronaldo udah fix nggak main di Al Nassr. Kayaknya kalau misalkan musim panas mendatang Ronaldo benar-benar udah keluar ya Al Nassr mah tidak ambil pusing karena mereka kan fokus juga ke project yang memang musim panas mendatang kan akan mendatangkan pemain-pemain Eropa sampai 50 ya. Gitu. Iya, jadi menurut gua keputusan yang tepat Al Nassr tidak menyikapi atau tidak tidak mengikuti keinginan Ronaldo ini karena mereka lebih fokus ke depan. Soalnya mereka sudah menjalani apa yang diinginkan Ronaldo selama 3 tahun dan hasilnya nggak ada. Oh ada dong hasilnya 1. Followers Instagram aja naik. Iya naik doang itu doang ya. Iya, ya mending lah kan endorse nanti naik. Iya betul. Ya, suatu saat bisa jadi Al Nassr di endorse Rexona bisa gitu. jadi. Nanti ditanyain Al Nassr red cardnya berapa? Iya betul. Nanyain ke endorse kan lumayan. Misalkan ada brand-brand yang datang, oh gua followersnya udah sekian juta gitu. Iya betul. Keuntungan salah satunya betul. Portofolionya bagus ya. Iya dan gue juga belum dapat kabar ya ketika Ronaldo datang ke Al Nassr itu Ronaldo membawa sponsor. Oh iya ya. Iya. Paris Saint-Germain ketika Messi datang, GOAT. Banyak ya GOAT. Salah satunya sponsor GOAT itu datang karena Messi. Dan setelah Messi cabut juga dari Paris Saint-Germain. Bener, sama terjadi ke Inter Miami kan ketika Messi datang banyak banget kerja sama Apple TV apa segala macam kan. Sayang banget sih untuk sikap atau itu dari Cristiano Ronaldo ini ya. Sangat disayangkan. Maksud gua dari sikap-sikap yang dia keluarkan sekarang tuh benar-benar menghancurkan karir yang sudah bagus. Bener, menghancurkan legasi nama baiknya dia ya. Nah sampai-sampai ada salah satu komentar nih Sen. Entah ini dari POV supporter apa ya, dari kakak Rowan. Simpelnya jika Penaldo berkualitas harusnya dia dilirik oleh Al Hilal bukan Al Nassr. Tapi sudahlah otak fansnya nggak sanggup mikir ke situ anjir. Nah mungkin dari kakak Rowan ini dia bisa mengamati klub perbedaan antara Al Hilal dan juga Al Nassr ya. Lebih tepatnya kayak Al Hilal itu lebih punya prospek sepak bola yang lebih bagus gitu kan. Punya sistem yang lebih bagus, makanya emang bener kalau dari awal Ronaldo itu pemain yang berkualitas harusnya diliriknya sama Al Hilal dulu bukan sama Al Nassr. Ya mungkin Al Hilal itu sebagai klub sepak bola lebih profesional ya. Iya. Mereka lebih tahu kalau tujuan klub sepak bola itu mendapatkan trofi, bukan mendapatkan followers Instagram. Iya betul. Gitu. Jadi mereka itu lebih realistis gitu dan yang striker yang didatangkan Mitrovic ya. Iya, oleh Al Hilal dan itu pun gacor kan. Mitrovic itu selama di Al Hilal dia itu sudah menyamai rekor golnya Ronaldo gitu. Bahkan dia lebih banyak mendapatkan trofi kan daripada Ronaldo dan benar-benar membuat Al Hilal itu sukses lah. Sekarang untuk klub Liga Saudi sekarang ya Al Hilal yang paling sukses di tahun terakhir ya. Kata gue mah ya, ini buat fans Al Nassr ya, kalian tuh beruntung karena Al Hilal itu blunder ketika dia mendatangkan Neymar. Ya kan namanya cedera kita nggak tahu itu musibah ya. Bayangin aja kalau dari awal Al Hilal itu langsung catch up-nya sama Benzema Sen. Wah itu udah dibantai dari awal aja. Mungkin disapu bersih sama Al Hilal ya. Iya, sapu bersih. Satu-satunya trofi yang tidak dimenangkan oleh Al Hilal itu dimenangkan oleh Al Ittihad. Al Ittihad, betul. Trofi resmi ya, bukan trofi resminya ya. Bahkan Al Ahli aja kan memenangkan trofi gitu kan ibaratnya kan. Bener-bener sih ini kekalahan bertubi-tubi dari Al Nassr ya. Makanya drama Liga Saudi ini sangat menarik banget untuk diikuti ya sini. Iya mungkin ya Ronaldo juga kan sudah ternyata di pertandingan kemarin aja dia tetap nggak datang gitu. Ya kita tunggu aja. Paling kalau misalkan di pertandingan selanjutnya pertandingan Al Nassr Ronaldo masih tidak mau main lagi,
Bener, berarti spekulasi kita dia lagi nyiapin studio podcast. Nah iya, jangan-jangan udah chat sekarang lagi chat-chatan sama Piers Morgan ya Zen. Jadi Berarti. kayaknya dia sekarang kan nggak muncul di media dulu, nggak nanggepin rumor dan segala macam karena dia juga lagi sibuk. Pesan meja, lagi scroll nih nyari mic yang bagus mana, headphone yang bagus mana, terus lagi nulis juga list tamu pertama siapa, tamu kedua siapa. Oh, tamu pertama Isospeed, tamu kedua Mr. Beast gitu. Tamu ketiga Mamat Al-Katiri. Perwakilan podcast terbaik sejagat tamu keempat, waduh siapa nih fans gua? Oh, Rico Lubis. Betul. Lagi nulis tamu sekarang lagi sibuk. Benar-benar dia itu pengen meninggalkan sepak bola, bukan sih? Ya memang dia yang sepak bola itu tidak pernah meninggalkan siapapun. Iya, dia yang meninggalkan sepak bola. Jadi sepak bola itu tidak pernah meninggalkan sepak bola pernah meninggalkan pemain, ada. Siapa kalau pemainnya menyerah. Oh iya, kalau pemainnya udah juga tetap konteksnya kan sepak bola tidak meninggalkan pemain, memang pemainnya aja yang menyerah sama sepak bola kan. Satu-satunya ini apa pemain yang sepak bola membutuhkan pemain itu cuma Zlatan Ibrahimovic. Nah itu dia, the Lord Ibrahimovic, betul. Football don't need player, but football need Zlatan. Nah itu dia. Makanya nanti nih kita belum tahu kan statement-statement dari pemain legend lainnya tentang sikap Ronaldo ini. Kita tunggu nanti statement dari Lord Zlatan. Iya, jadi kita tinggal tunggu aja statement yang paling terang. Iya. Statementnya Zlatan kan itu terang karena itu fakta. Betul. Zlatan sama Jamie Carragher. Zlatan sekarang lagi sibuk. Dia kan lagi bawain obor Olimpiade ya. Oh iya. Di Roma ya. Betul. Di Milan dia jadi pembawa obor untuk tahun ini kan. Mungkin dia lagi sibuk. Nah itu dia Sen. Banyak legend ketika dia pensiun, dia meninggalkan legasi nama baik di dunia sepak bola. Semasa hidupnya dia pasti tetap ada kaitan sama dunia sepak bola, Sen. Sama kayak Carles Puyol, dia kan ada event tour ke negara-negara. Jadi Barca Legend. Iya, jadi Barca Legend. Tapi kan dia tour ke negara-negara mengenalkan tentang sepak bola. Kan image-nya tetap legend sepak bola, Sen. Sama kayak tadi Lord Zlatan Ibrahimovic, kemana-mana dia itu image-nya tetap pemain legend sepak bola gitu kan. Sekarang dia jadi direktur olahraga kan. Yang terbaru aja lah. Sergio Busquets kan sekarang jadi Barca Legend, jadi ikut-ikut tour segala macam. Ikut-ikut tour. Gitu. Nah, ibaratnya kalau Ronaldo ini dia pensiun dengan perpisahan yang nggak pernah baik-baik saja. Bukan cuma di Al Nassr, tapi waktu dia di Juve, waktu dia di MU yang kedua, waktu dia di Madrid. Nanti dia setelah pensiun ini akan dianggap sebagai apa gitu? Podcaster. Nah, itu dia. Tapi gue punya saran kalau misalkan Ronaldo itu kan ini konteksnya lu ngomongin kalau pemain bola pensiun itu tidak bisa meninggalkan sepak bola. Jadi di masa pensiunnya juga mereka itu masih membawa sepak bola kan tetap gitu. Dikenal sebagai legend. Kalau misalkan Ronaldo milih jadi YouTuber atau podcaster, gue pengen ngasih saran. Jadi walaupun dia jadi podcaster tapi dia tidak meninggalkan sepak bola. Gue punya saran. Apa tuh sarannya? Jadi mending Ronaldo bikin podcast dengan tema mandi bola. Mandi bola, tetap ada bolanya. Iya. So, Bang Panji Skakma podcast main catur. Ya. Terus Boy William podcast naik mobil. Bayangkan Ronaldo podcast main di bola. Ini udah kayak Just No Limit aja. Iya. Ya kan seenggaknya tetap. Jadi apa ya? Berarti podcast bad football. Tahu nggak Sen? Bad ball. Tahu nggak kontennya Just No Limit? Just No Limit punya konten. Dia punya bola banyak di karung. Nah terus ada kolam renang kosong. Podcastnya kontennya tuh begini, guys, coba kalian tebak untuk memenuhi kolam renang ini butuh berapa karung balon. Nah itu kayaknya Ronaldo bakal jadi kayak gitu anjir. Kalau misalkan tetap pengen dianggap sebagai legenda sepak bola setelah pensiun tetap ada harus kaitannya dengan sepak bola, ya udah podcast mandi bola. Podcast mandi bola itu luar biasa sih. Itu keren. Itu adalah apa ya? Nah, kalau misalkan dipakai, gue minta royalti kan ini ide ya. Iya. Ini kecerdasan intelektual ya, benar ya. Biar dia tetap itu walaupun jadi podcaster. Banyak kan sekarang yang jadi podcaster bukan podcaster sih, seperti reporter atau pandit sepak bola yang jadi komentator seperti tadi Jamie Carragher, Micah Richard, Thierry Henry. Iya. Mereka kan jadi pembawa acara tapi acaranya Liga Champions. Iya. Kan? Nah, makanya kalau legend namanya baik, Sen, ada chance untuk ikut event-event seperti itu, Sen. Kayak misalnya
jika nanti Ronaldo sama Messi sama-sama pensiun, Sen. Kan suatu saat 10 tahun atau 50 tahun yang akan datang, ketika penganugerahan Ballon d'Or, bisa jadi Messi yang nyerahin loh. Sama kayak Drogba nyerahin ke Messi, kayak dan memang harus seperti itu kan harusnya. Nah, ketika Messi namanya baik, oke, bisa masuk. Insan sepak bola itu masih menerima Messi ya, bahkan menunggu-nunggu kehadiran Messi di dunia sepak bola kan, setelah dia pensiun. Nah, kalau Ronaldo itu pensiunnya dengan drama-drama seperti ini, apakah ada insan sepak bola atau panitia Liga Champions lah ya, ingin mengundang Ronaldo, mau nggak ngasih serah terima Ballon d'Or ke pemenang Ballon d'Or di tahun itu? Ya, ada tetap. Ada gitu. Klub soccer. Iya anjir. Dubai Dior. Gue lupa dia kan punya award sendiri ya anjir. Itu kan acaranya Iya. Nah, pertanyaan lagi nih, Sen. Ketika Ronaldo sudah pensiun, apakah Globe Soccer Award ini tetap dipertahankan? Tetap kan acara dia. Acara dia. Jadi dia yang buat kan. Supaya ada agenda ya. Supaya ada. Ya kan itu kan Ronaldo sama Piers Morgan yang buat ya, sama agennya siapa, George Mendes. Kan itu kan dia yang buat. Duh, jangan pensiun sekarang, Do. Kenapa? Kan kita udah ngeluarin, udah invest ke Globe Soccer, belum balik modal. Itu tetap ada karena memang dia yang buat. Nah, nanti kalau Ronaldo udah pensiun, nanti di Globe Soccer Award ini akan ada nominasi baru, yaitu podcast sepak bola terbaik. Ini gue sih nggak terima kalau Sport 77 nggak masuk nominasi ya. Jadi nanti nama awardnya itu podcast tergol. Iya, tergol. Bener sih. Ini kabar baik juga untuk sekarang kan ekosistem podcast di YouTube khususnya Indonesia itu semakin besar ya, apalagi para pandit-pandit sepak bola termasuk kita lah, bawa kita sepak bola gitu. Dan setelah kalau misalkan Ronaldo akan bikin seperti itu, kayaknya kita juga bisa ya di perwakilan nominasi aja lah. Iya ya, bisa ya. Makanya nih, ini bener-bener parah banget deh antara Ronaldo ini. Gue takutnya Ronaldo itu, makanya gini, Sen. Gue lucu banget ya, sampai sekarang gue masih nemu lucunya gitu. Ketika Ronaldo memulai karirnya sebagai YouTuber, nah terus kan ada tuh foto atau gambarnya itu Ronaldo YouTube gitu ya, dia memamerkan Coldplay Bottom. Nah, terus ada fans yang nge-capture foto itu dan membagikannya ke sosial media, ibaratnya the debat is over. Ketika Ronaldo menjadi seorang YouTuber, itu kayak debat antara siapa yang GOAT sepak bola itu udah diakhiri sama Ronaldo sendiri, Sen. Iya, betul. Ibaratnya kan the debate is over gitu kan. Tapi kan menurut beberapa pandit yang terkenal itu, ya hal itu harusnya tidak pernah diperdebatkan. Iya, bahkan bukan sebuah perdebatan ya ibaratnya ya. Bahkan ada yang ngomong membandingkan Messi dengan Ronaldo itu menghina Messi kan. Iya, betul. Dan sejauh salah itu satu sponsor yang pernah masuk ke Barcelona ketika ada Messi yaitu Audi. Iya, jadi Audi itu secara tidak langsung ini salah satu menyindir ya, jika memperdebatkan Messi dan Ronaldo itu bukan sebuah hal yang harusnya diperdebatkan. Iya. Jadi pada saat itu kan bikin iklan, menampilkan Messi sebagai alien kan pada saat itu. Waktu itu ya. Iya, karena Messi itu tidak bisa diperdebatkan dengan manusia yang lainnya. Betul, ibaratnya udah bukan levelnya gitu ya. Bener sih. Padahal Messi sehumble itu, tetapi Ronaldo, tapi bener ya, emang jangan-jangan udah ini, Sen, udah fokus Ronaldo itu fokus ke AI Ronaldo sama Messi. Iya, kayaknya Ronaldo yang bikin AI itu. Jangan-jangan nanti di YouTube-nya bikinnya reaction. Iya, kita tunggu aja. Yang paling lucu itu ketika fansnya itu menggoreng, wah lihat saja nanti podcastnya Ronaldo dan juga Mr. Beast ini akan jadi total view paling bagus. Paling banyak. Sejuta juga. Sama gue juga bisa. Bener ya, bener ini mah aduh parah banget sih, ekspektasinya terlalu tinggi ya. Iya. Dan disayangkan juga ya untuk orang yang pernah ngikutin Ronaldo ya. Gue kan pernah ngikutin Ronaldo ketika dia bermain di Real Madrid, khususnya ketika dia ikut tampil di El Clasico ya. Dan pertandingan yang lainnya juga beberapa kali gue tonton, salah satunya ketika dia bicycle kick ke Juventus. Wah, itu keren banget sih. Gue itu nonton gitu. Maksudnya orang yang keren seperti itu sebagai pesepak bola, bukan terbaik ya, mungkin cuma keren aja gitu. Iya. Masa akhir karirnya seperti ini? Nah, akhir karirnya tuh dibuat drama sama sendiri. Iya, dibuat orang sepak bola tuh udah mulai males gitu. Kayak ketika dia memutuskan pensiun, orang tuh nggak ada yang bersorak-sorai, nggak ada yang sedih, nggak ada apa ya, paling ya udah angin lalu aja gitu kan. Apalagi kalau nanti dia digantung sama Al Nassr.
Iya, yang ibaratnya. dari sikap-sikap yang Ronaldo tunjukkan dan juga tindakan yang belum diambil sama Al Nassr juga menurut gua Al Nassr benar-benar ngegantung gitu. Ibaratnya ini Sen, kita sering melihat legenda sepak bola di perpisahannya itu emosional banget. Ketika Paulo Maldini, Andres Iniesta, ketika keluar dari klubnya gitu ya, itu kan kayak euforia supporternya tuh ada Sen. Iya. Apalagi gue paling sedih tuh waktu Francesco Iya, Totti. betul. Waktu Francesco Totti pertandingan terakhirnya di Roma itu, wah semua orang nangis bener-bener. Ibaratnya Wah, karena jangan legend. Totti. Haryono di Persib. Nah, Wah, betul, kan itu betul. sampai sekarang nomor Iya. 24 itu dipensiunkan sama Betul, Persib. betul, betul, Itu betul, sosok betul. Mazhar. Apalagi ketika Haryono yang Iya, speech ya kan. itu udah menangis orang Itu apa ini? lu bayangin Haryono sesangar Iya, itu. Mazhar. Terus ibaratnya bukan pemain yang striker yang apa Iya. yang legend, back gitu ya kan Iya. ibaratnya kan. Tetapi kan perpisahannya tuh seemosional itu Sampai Sen. dipensiunkan nomornya Tuh, sama Persib sekarang tidak boleh ada yang tributnya pakai ya. lagi ya. Makanya nanti gue ibaratnya Messi kan pasti di Inter Miami ya. Itu bakal seperti apa perpisahannya Messi. Ya Nah, bahkan di Barca juga kan demonya berapa hari. wah itu bener sampai ada Demo. fans yang nangis yang bawa Iya, bahkan foto ada Messi. fans yang bukan orang Spanyol dari Italia, dari Inggris itu Iya. rela ke itu supaya demo ke manajemen Barca perpanjang Messi, gitu. iya Messi stay Iya. gitu ya ibaratnya. Nah kalau yang terjadi ke Ronaldo ini Sen, dia digantung sama Al Nassr, udah nggak main nih sampai dia pensiun. Ketika kontraknya habis kan dia tetap nggak main, nggak ada ucapan, nggak ada di tribun, nggak ada apa. Itu Ada, bro. iya ada gitu. Di acara grup soccer. Yang ngehibur Piers Morgan sama Iya. George Mendes. Kan tadi gua ngomong kan Aduh. omongannya maaf siapa Jamie Carragher kan Iya. dia itu sering mengundang wartawan kayak Robby Trimonti tuh. Iya. Nanti ngundang wartawan nangis sendiri. Terus nanti Ronaldo diwawancarai, benar-benar satu tambah satu Iya. dua. It's simple. Jangan dipelintir-pelintir. Iya. Yang masuk akal aja ya anjir. Nanti Bener Ronaldo sih. tuh kalian tahu satu tahu Gianni Infantino bapak aing. Iya betul. Bapak Itu Ronaldo version nanti. betul. Aduh. Kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja. Gue sih paling tunggunya statement dari para legend menyikapi kondisi Ronaldo sekarang. Komentar yang paling gue tunggu mengenai Ronaldo itu datang dari 3 orang. Pertama dari Ibrahimovic karena segala sesuatu tentang Ronaldo pasti dikritiki sama Ibra. Iya. Yang kedua Jimmy Carragher karena tajam banget dia statement ke Ronaldo. Yang ketiga Wayne Rooney. Gue tuh dari 3 orang itu nih. Nanti akan ada statement Ini sih, apa tentang kalau Ronaldo. gue mah paling nunggu tuh dari Piers Morgan, dari George Mendes. Iya. Gue pengen tahu statement mereka berdua Iya. gitu. Gue pengen tahu orang ini tuh berani enggak itu statementnya. Enggak. Ronaldo di Al Nassr ini akankah kredibilitas siapa yang akan hilang? Jadi gitu. Terus juga dari 2 orang ini tuh gue pengen tahu point of view-nya dari circle-nya Ronaldo tuh point of view-nya seperti apa? Apakah dia memang dizolimi Al Nassr? Apakah memang dia itu apa ya? Dia yang salah atau segala macam? Gue pengen tahu ini apa point of view dari mereka. Iya. Playing victimnya akan seperti apa? Narasinya. Biasanya statement-statement dari mereka itu nambah lucu. Betul. Kayak ibaratnya Al Nassr kehilangan kredibilitasnya. Iya, gitu. Saudi Pro League kehilangan kredibilitasnya. Tuh, jadi Ronaldo tuh sekarang tuh udah kayak Deddy Corbuzier awal-awal ya. Yang itu tempatnya itu cuma jadi tempat klarifikasi. Nah itu dia, benar-benar jangan-jangan podcastnya nanti jadi podcast klarifikasi juga. Nanti podcastnya sama Gus Miftah. Nah, jangan. Kayak Coki Muslim ketika bersihkan namanya kan klarifikasi sama Gus Miftah. Kan? Iya betul. Jadi. Emang benar-benar sih agak-agak lain. Nah kita tunggu saja, semoga saja Ronaldo mungkin kalau misalnya nggak jadi podcast dia jadi konten kreator trivia kan sekarang Epstein lagi rame. Mungkin Ronaldo bikin. Bisa jadi. Apakah kalian tahu? Did you know the Epstein file is gitu. Bikin kontennya. Ini udah semakin jauh dari image sepak bola ya. Bener banding setirnya fokus nge YouTube. Sekarang dia lagi riset ya. Sepertinya. Nah, gue nyoba konten mana ya yang FYP yang viral jadi trending. Dia brainstorming, buka-buka close the door, buka-buka nasi judge anjir. Gitu. Ya tungguin saja lah. Konten trivia. Tapi yang paling kasihan siapa coba? Yang paling kasihan itu Ronaldo Junior Sen. Ketika bapaknya ini namanya udah nggak baik di dunia sepak bola, otomatis akan berdampak pada
Ronaldo Junior kata gue mah. Tapi mungkin dari apa yang sudah ditunjukkan kan dia sudah debut ini ya, debut profesional di U16 Portugal ya. Portugal ya, betul Portugal kan Portugal itu. Menurut gua kalau mentalitas Ronaldo itu bagus menurut gua, walaupun dia itu tetap idealis stance di point of view-nya sendiri. Iya. Walaupun menurut banyak pihak itu salah ya. Mungkin itu akan turun ke Ronaldo Junior. Betul. Mungkin Ronaldo Junior niru bakatnya dari bapaknya. Cuma sikap dan profesionalisme menurun dari Messi karena dia kan mengidolakan Messi. Iya, gitu. betul. Jadi dia udah belajar, waduh kalau kayak bapak gua kontroversial capek nih gua gitu. Mending juga gua kayak Messi, hidup santai gitu. Betul. Hidup santai, apa di akhir karir ya fun football segala macam, dapat Piala Dunia yang bapak gua nggak bisa. Tapi kalau menurut gue mah ya, Ronaldo Junior itu tidak akan diterima sama Juventus, Real Madrid sama Manchester United. Tapi kabarnya Manchester United ya yang terdekat yang tertarik. Oh, dia masih tertarik. Iya, katanya itu ya Juventus sama Manchester United katanya masih tertarik ya. Ya itu kan gue dapat rumor-rumor berita ya. Oh, berarti enggak terlalu ngedampak ke sosok profilnya dari Ronaldo Junior juga ya? Yang kan gua kan dapat dari rumor-rumor berita bukan sekelas Fabrizio Romano ya. Ya mungkin yang buat berita itu Ronaldo Junior. Seakan-akan mantan klub bapaknya tuh ngincer anaknya ya kan, ibaratnya kan. Ibaratnya kan kayak 3 Messi aja ya, Matteo, Ciro sama Thiago. Itu kan Barcelona tuh ngebet banget. Kalau mau main pokoknya di Barcelona pokoknya. Bahkan bukan ini ya, Pak. Bukan Barcelona aja. Bahkan Thiago Messi tuh sudah mulai ditawarin dari sekarang untuk main di Spanyol. Iya, iya betul. Cuma kan itu apa dewasa banget jawaban dari Thiago Messi. Iya, gue pernah lihat. Walaupun dia kan pengen main sama Lamine Yamal karena sudah bertahun katanya sudah berteman selama 5 tahun sama Lamine. Tapi aku ingin bermain seperti ayahku di Argentina. Iya betul. Gitu. Diplomatis banget ya. Iya. Tidak menolak secara mentah-mentah tawaran dari Spanyol, tapi jawabannya tuh jadi dapat 2 respect dari kubu Spanyol sama kubu Argentinanya sih. Nah ibaratnya kan kayak Barcelona tuh pernah ada statement begini. Pokoknya anaknya Messi itu jangan kemana-mana. Anaknya Messi itu harus main di Barcelona. Karena bapaknya aja itu kecil tumbuh besarnya di Barcelona. Saking pengen ngejaga legacy dari anak legendnya sendiri gitu saya. Iya betul. Dan memang Barcelona kan sampai kapanpun tidak akan dilupakan oleh Messi ya. Ya botol minum masih Barcelona. Terakhir aja kan latihan di Miami, Matteo masih pakai jersey Barca. Iya jersey Barca. Nah gue sih pengennya berharapnya saya, gue jujur ya kalau melihat dari sikapnya Ronaldo Junior ya, gue yakin bakal jadi pemain ini. Ibaratnya kita kan sering ngomong bahwa permainan sepak bola sekarang itu udah mulai bosan karena cuma ngandelin taktis. Nah gue berharap keturunannya Messi sama Ronaldo itu bisa memunculkan kembali era skillful gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan kita boleh berharap ya di 2 keturunannya Ronaldo dan Messi betul. Cuma mereka mungkin karena sudah dicoba oleh beberapa pemain lainnya, apalagi Kai Rooney, anaknya Wayne Rooney kan kemarin benar-benar waduh kontroversi banget kan. Dimana ketika dia ngalahin Blackburn and Rovers atau siapalah, setelah kalah kan bendera lawannya diinjak. Jadi wah tidak mencerminkan Rooney banget nih. Rebel gitu. Meskipun skillnya Rooney banget ya. Nah anaknya Maximilian Ibrahimovic kan sekarang main di Ajax Amsterdam. Dia introvert banget, nggak kayak bapaknya. Nggak kayak bapaknya. Iya beda. Kan? Apa hobi kamu? Di rumah katanya. Iya. Soalnya saya hidup saya cuma di rumah dan main bola katanya. Nggak kayak bapaknya. Jadi mungkin yang kita berharap keturunan dari pemain-pemain sepak bola yang pernah terkenal di era kita nonton bola, ya mungkinnya anaknya Ronaldo sama anaknya Messi. Gue pengen. Tapi kita juga seneng. Soalnya anaknya Messi 3. Ada 3 Messi. 3 Messi. Alter egonya Messi tuh 3-3-nya tuh. Nanti. Bener. Sikap kalau Messi marah itu adanya di Matteo. Kalau Messi yang benar-benar kalem, dingin itu adanya di Thiago. Nah, Ciro ini gocek-gocek skill yang diam-diam tapi dari ketiganya tuh beda kan. Beda posisi. Kan Messi udah jelasin kalau Thiago itu lebih ke central midfield dan artian itu Sergio Busquets. Nah, idolanya juga kan Sergio Kalau Matteo itu Messi jadi striker. Kalau Ciro itu Messi jadi false nine, playmaker betul. Jadi ketiganya tuh kemungkinan nanti ke depannya kita bisa lihat 3 anaknya Messi main di klub yang sama karena dari urutan umur, dari jangka umurnya itu masih kemungkinan bermain bareng. Iya masih bisa ya. Wah jangan ada 3 Messi ini yang bingung komentatornya anjir. Betul. Nanti mungkin main sama anaknya Ronaldo bareng bisa jadi. Entah itu bareng, entah itu bakal jadi
ini lagi ya, duel lagi ya Iya. ibaratnya ya. Wah, gue sih setuju. Gue Ya kalau berharap misalkan anaknya Messi ke Barca, ya semoga saja anaknya Ronaldo ke Madrid. ke Madrid. Tapi nggak tahu udah di unfollow. Iya udah, itu dia Sen. Gitu. Poin pentingnya itu kenapa kok sikapnya Ronaldo seperti itu? Yang paling kasihan itu Ronaldo Junior loh. Jangan sampai menutupi akses jalan dari si anak gitu kan. Jangan pernah ada hubungan tidak baik dengan klub, hubungan tidak baik dengan agen, hubungan tidak baik dengan pemain. Nanti takutnya tuh kayak gitu Sen. Kayak ibaratnya dari pihak dari pihak Madrid pengen ngontak Ronaldo Junior, tapi karena attitude bapaknya, waduh apa-apaan? Instagram aja di unfollow, kekanak-kanakan banget, jadi akhirnya nggak jadi. Iya semoga saja ya. Enggak juga sih menurut gua enggak kayak gitu, karena klub-klub itu kan profesional Profesional masih ya. profesional, lebih ya enggak diberatin lah masalah-masalah hal gitu. Ya contohnya Lamine Yamal aja, bapaknya kan dulu Madridista. Iya Banyak betul. video yang ngebakar-bakar jersey Barca, Betul. nginjek-nginjek jersey Barca, tetap Iya. diterima ya, profesional aja lah. Dan Betul. kalau misalkan untuk Ronaldo Junior mungkin namanya akan lebih besar karena bakatnya sendiri mungkin ya Iya, untuk nanti di nah. sepak bola, walaupun kalau misalkan ke depannya banyak yang ngebanding-bandingin Betul. atau waduh lu nggak kayak bapak lu atau apa gitu, ya itu fans yang nggak pernah nonton sepak bola dan cuma nonton itu di real Instagram Iya. aja gitu. Nah, tapi akan ada sesuatu yang menarik ketika Ronaldo Junior secara skill permainan kayak bapaknya, tapi sikap kayak Messi. Wah, itu bakal jadi pemain sempurna, Sen. Iya. Bener ya, Ya mungkin kalau misalkan perpaduannya Ronaldo egois, kurangnya rendah hati, tapi Iya. skillnya bagus gitu. Skillnya bagus. Kurangnya kan rendah hati. Mungkin anaknya enggak kayak gitu. Iya, mungkin Gitu. anaknya lebih karena kan Iya. mengidolakan Messi dari Iya. awal ya, ibaratnya. Tapi nanti kita harus lihat. Iya. Skillnya kayak Messi, orangnya pecicilan. Iya, betul. Aduh, mau jadi gimana? Iya. Sudah terlihat kan apa yang dilakukan Matteo. Bener. Gitu. Matteo itu bener-bener kayak Sergio Ramos anjir. Bener-bener kayak Sergio, mentalitinya gitu kan ibaratnya. Bener-bener sih kita tunggu, apalagi ya lu singgung tentang Kai Rooney. Iya, Wah, Kai Rooney itu kalau menurut gue mah ya, kalau dia tetap konsisten jadi pemain bola itu lebih hebat dari Rooney, gue yakin. Memang hebat karena kan lebih ketika hebat dia malah, menginjak itu dia merasa 3 gol yang dia ciptakan itu ya kontribusinya dari dia semua gitu. Karena gue sering melihat Sen, Kai Rooney itu kan di usia U9 kalau menurut saya, yang awal-awal itu ya. Dia itu tipe pemain ketika klubnya membantai 12-0, Kai Rooney itu tipe pemain yang mencetak 6 gol dan 3 assist. Bener-bener mendominasi. Iya. Bener-bener wah, ini bener-bener versi upgrade-nya Wayne Rooney nih, bener. Iya, cuma paling disikap ya wajar lah menurut gua kalau anak masih di bawah umur. Ya kan U16 itu di bawah umur. Iya, gitu. di bawah umur. Dikasih Instagram gitu. Iya, masih rebel banget. Ya kayak kita, ya kayak Fufu Fafa lah. Iya. Ya kan itu ketika masih muda mah ya ada egonya lah. Ada gitu. egonya, nanti juga dewasa sendiri. Dewasa sendiri. Karena Kai Rooney itu kan gue pernah lihat video Wayne Rooney sama Kai Rooney itu lagi nonton MU. Itu nggak tahu ada pemain siapa yang mencoba salto nggak kena, itu diketawain sama Kai Rooney anjir. Nah, mungkin anaknya Rooney itu the next Ibrahimovic. Nah, betul. Secara mentality kayak Ibrahimovic, bener. Apalagi kita melihat kemarin itu yang waktu Ciro punya diberikan penghargaan sama Ibrahimovic itu. Ibaratnya Ibrahimovic kan dalam captionnya itu kan, kalau kalian ingin melihat sosok Lionel Messi, kalian harus menonton Ciro. Anak ini akan melangkah jauh, kata Ibra kan. Kan keren banget. Jadi ketika anak-anak generasinya pemain hebat kita itu ya udah pada besar, ketika salaman sama legend-legend sepak bola itu kan, gue pernah main sama bapak lu, gue pernah ini kan enak kan yang ceritanya kita harapkan itu anak-anaknya Messi nanti duelnya sama anaknya Ronaldo ya. Iya, anaknya Ronaldo. Tapi apa yang terjadi jika ketika anaknya Messi sudah mulai debut dibanding-bandinginnya sama Endrick, waduh. Bahaya Endrick kan sekarang, waduh, omongannya mulai menjadi-jadi lagi. Semenjak main ya, apalagi mencetak gol ya. Kita tunggu saja. Ya semoga saja masih sempat Sen. Maksudnya udah pada debut profesional, Endrick masih main. Gue udah berharap seperti Endrick itu. Udah nggak main ya. Paling ketemu sama Thiago mungkin. Iya, paling iya Thiago di umur. Juga kalau Endrick masih konsisten, betul. Masih laku. Itu. Kita lihat saja. Soalnya kan kalau misalkan Thiago mah sudah, jadi karena dia sudah pernah SSB di Barcelona dan kemudian pindah ke Inter Miami, untuk Thiago masih bisa kemungkinan
membela Barca balik lagi ke La Masia kan. Iya, Iya, masih gitu. jadi ya. Karena dari hitung-hitungannya Messi itu pinter. Hmm. Hitung-hitungannya Messi itu nambah kontrak 3 tahun lagi. Iya. Dan 3 tahun 2028 umurnya Thiago itu 16 pas. Nah, pada saat itu Messi kan sudah ngomong, Beckham itu sudah maksa Messi untuk tinggal di Miami. Tidak, Iya. saya ingin balik ke Barcelona. Iya. Itu bukan karena Messinya ya memang karena cinta banget sama Barcelona gitu. Ya Iya. karena dia juga berpikir ketika anaknya usianya udah pas, ya udah sok debut di Barca. Iya. Itu di usia yang pas. Terus diawasi langsung sama Iya, bapaknya ya. Dan adik-adiknya kayak Matteo sama Ciro udah ada basic sepak bola, soalnya dari kecil sudah SSB di Inter Miami. Iya, Inter Itu Miami. sudah pas. Berarti ada kemungkinan kalau Yamal jadi legend Barca nggak pindah klub gitu, ada kemungkinan Yamal bakal main sama Thiago ya? Ya, enggak sampai tua. Yamal sekarang umur berapa? Iya, maksudnya kan ada kemungkinan kan? Yamal 21. 10 tahun lagi Yamal 31. 31. Masih prime. Masih Thiago prime. Messi udah 22, 23. Iya. Sudah bener-bener ada waktu 4 sampai 5 tahun main bareng. Berarti ada chance ya, Iya, ada itu chance. juga Wah, itu juga kalau misalkan Barcelona masih mampu ngegaji Yamal. Yamal. Kan tahu sendiri bapaknya naik gaji Betul. gitu. Tapi gue salut Sen sama Lamine Yamal, keputusan dia untuk tidak main medsos lagi. Karena sekarang kan aktivitas di Instagramnya itu dikelola sama manajernya dia. Iya. Jadi ada satu postingan di mana itu keputusan Lamine Yamal sendiri, karena Lamine Yamal itu sekarang sudah tidak mau membaca komentar orang lain di media sosial, tidak mau party hura-hura lagi, ibaratnya fokus sepak bola. Ya nggak tahu sih menurut gua nggak yakin dia nggak hura-hura lagi. Caranya exit dari medsos biar hura-huranya nggak diganggu. Nggak kelihatan itu ya. tuh iya. Cuma satu-satunya yang gue respect dari Yamal itu cuma satu. Apa? Ketika dia menang penghargaan pemain terbaik pemain muda ya? Bukan, apa namanya tuh, Copa ya? Lupa ya lagi. Iya, Copa. Copa-nya. Iya, pemain termuda di Eropa tuh. Copa. Dia kan speech pertamanya sangat berterima kasih kepada Xavi Hernandez. Iya. Karena di era Xavi dia debut. Betul. Respectnya cuma itu aja, selainnya Copa, walaupun skillnya bagus. Untuk orang-orang yang udah nonton Messi, Neymar, Ronaldo, ngeliat Yamal tuh biasa aja. Biasa aja. Dibandingin sama Eden Hazard juga masih Eden Hazard gitu. Ibaratnya nggak terlalu yang wow banget ya. Karena kita sudah tahu, aduh hebat, keren. Ya kayak kita yang udah nonton era-era dulu bisa konsisten kan ya anak. Nah gitu. Betul. Makanya gini Sen, ibaratnya gue salutnya tuh kalau memang benar gitu ya dari Yamalnya pengen tobat gitu ya. Nah ini bakal jadi legend kalau ya benar-benar tobat terus ngikutin bahwa jejak-jejak pemain sepak bola legend dulu, kayak habitnya Messi, habitnya Ronaldo. Itu kalau secara habit pemain bola itu kan disiplin banget. Iya. Menurut gue cuma Yamal tuh cuma satu, jangan jadiin bapaknya sendiri agent. Nah itu dia. Bapaknya tuh malah petaka dia tuh bapaknya. Yang toksik bapaknya ya justru ya. Yang ngaju-ngajuin gaji lah segala macam gitu. Kalau Messi kan di manage sama bapaknya sendiri, agentnya kan bapaknya sendiri, bener kan? Jadi karena Messi-nya kalem, bapaknya lebih kalem lagi. Karena bapaknya Messi itu ngerti, yang terkenal tuh anak gua gitu. Ketika Barcelona ngajuin gini, bapaknya Messi ngobrol sama Messi dulu. Iya. Nah, itu kan salah satu masalah ketika Messi gagal diperpanjang karena bapaknya nggak mau ngeganggu Messi fokus liburan. Liburan. Karena habis memenangkan Copa America. Gitu. Makanya jadi administrasinya telat kan. Iya benar. Gitu. Makanya kalau kita ingat ceritanya David Beckham ngelobi Messi kan lewat ayahnya. Iya. Itu udah berkali-kali ketemu tetap nggak bisa. Berkali-kali bahkan. 5 tahun. Iya 5 tahun kan. 5 tahun bahkan sebelum Messi ke PSG. Ibaratnya. Benar sebelum ke PSG. 5 tahun ke PSG. Jadi Messi berarti prime-nya Messi masih 2015 sekitar 2015 gitu. Beckham tuh udah ngelobi banyak ada kesempatan ketemu ngopi, ngobrol-ngobrol nggak dapet. Makanya yang waktu Beckham di Jepang terus ada telepon dari bapaknya Messi. Beckham diangkat terus nangis tuh, ditanya sama Victoria kan kenapa? Siapa yang mati? Iya, disangkanya dia meninggal. Akhirnya pemain sepak bola terhebat akan datang ke Inter Miami. Itu kan teleponan sama bapaknya Messi sebagai agennya Messi. Kita tunggu aja lah. Soalnya gua tuh kadang berpikir setelah Messi sama Ronaldo pensiun itu sepak bola nggak asik ya. Tapi dari talenta-talenta muda dan juga ada beberapa pemain ya, khususnya anak-anaknya legend ini, kita harapkan benar-benar membawa kembali vibe yang positif di sepak bola gitu. Iya benar. Ya sekarang lebih senang lagi gitu. Apalagi ini 49 hari menuju finalisima ya, nanti kita tunggu benar. Nanti Yamal akan ini juga nggak tahu Messi-nya mau main atau semoga enggak. Aja makanya pengen kalau Messi kan udah ngomong kalau Piala Dunia entah, tapi finalisima pengen main. Wah.
Mungkin Karena Messi cuma pengen ngecek katanya. Pengen ngecek ya Yamal tuh sehebat apa iya sih sehebat gitu. apa coba ya ngecek ombak ya. Mm-mm. Bener-bener. Ya semoga saja terjadi ya Senya. Karena ibaratnya ada harapan bahwa anaknya legend itu bisa lebih hebat dari bapaknya terjadi di Erling Haaland. Ya Iya. semoga saja anak-anak yang lain kayak Rooney, kayak tiga Messi ini, apalagi Ronaldo Junior ya meskipun gue ibaratnya lebih senang skillnya Lionel Messi, tapi gue lebih berharap bahwa anaknya Ronaldo itu lebih sukses dari Ronaldo. Betul. Gue masih berharap sih. Dan seenggaknya anaknya Ronaldo itu ya kayak Ronaldo sendiri membawa hal-hal positif seperti nanti banyak orang yang nge-gym. Nah Gitu. iya, gaya hidup Pengen sehat, bugar kayak hard Ronaldo. work ibaratnya. Satu-satunya efek Ronaldo di sepak bola kan itu. Iya bener. Low fat, kalori kan Bener, gitu. ibaratnya ya. Ibaratnya yang penting tetap humble aja untuk generasi yang akan datang. Apalagi Gen Z ini kan kita tahu ada aja gebrakannya kan. Semoga saja sih supaya kita bisa menikmati sejarah terulang itu sama anak-anaknya legend ini, bukan sama orang lain gitu ya. Mungkin untuk So video kita kali ini akhiri sudah saja. terakhir ya. Kita akhiri episode kali ini. So buat teman-teman yang punya opini, punya gagasan, atau mau sharing-sharing pengalaman pribadi kalian tentang seputar sepak bola, kalian boleh banget drop di kolom komentar ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.